Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Namo Buddhaya. Ya, semoga kita semua berbahagia, sehat ya, sehat walafiat pada hari ini. Yang hadir di sini semuanya sehat, bahagia, dan kita semua, Bapak Ibu semua, telah melakukan puja bakti rutin hari ini, membacakan parita-parita suci seperti biasa, mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha ya, petikan cuplikan dari yang ada di Tipitaka ya, parita-parita suci. Kemudian juga tadi meditasi, saatnya mari kita bersama-sama membahas Dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada pengurus Metta Wihara masih memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk bertugas ya, membahas Dhamma, memimpin pembahasan Dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara sedhamma, kita terlahir sebagai manusia, sudah pasti kita ketahui bahwa kita adalah makhluk yang beruntung ya, dibandingkan para makhluk-makhluk yang terlahir di alam yang menderita. Ya, memang ada alam-alam yang ya dikatakan lebih tinggi tingkatannya dari manusia, di sana lebih bahagia ya, mungkin ya, menurut kitab-kitab suci kan begitu, di alam-alam dewa dan juga alam-alam surga ya. Jadi kita manusia adalah makhluk yang beruntung karena memang sungguh sulit kita terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu ini adalah modal yang sangat besar untuk kita bisa melakukan banyak kebajikan untuk mempertahankan hidup kita supaya tidak terjatuh di alam menderita. Ya. Jadi ini modal, oleh karena itu jangan sampai lalu sudah terlahir di alam manusia, kita lalu menyia-nyiakannya dengan tidak peduli dengan kehidupan kita, tidak mau belajar Dhamma, selalu supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kalau sudah tidak mau belajar, tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik, lalu kita nantinya akan terjatuh ya, akan bisa terjatuh terlahir di alam yang menderita. Ya, kayak orang usaha sudah punya modal, kalau nggak dijaga dengan baik nanti tidak berkembang, tidak lalu maju, tetapi malah bangkrut ya, bangkrut, mundur. Kita manusia kalau tidak menjaga kehidupan kita bisa terjatuh juga ya. Hidup kita bisa yaitu dalam tanda kutip bangkrut, bisa jatuh, runtuh, hancur sehancur-hancurnya, baik dalam kehidupan yang sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Sudah pasti kita pergi ke alam yang tidak baik, yang menderita. Nah, seperti kita ketahui ya, di dalam Dhamma disebutkan itu ada 31 alam kehidupan. Ya, sudah belajar semua ya. Kalau SPD banyak pelajaran dari Bante. Dan di sana diajarkan ada 4 alam menderita. 4 alam menderita ini ada alam peta, kemudian asura, kemudian ada alam binatang, tiracana, kemudian ada alam neraka. Ya, 4 alam ini yang
sepatutnya semoga kita semuanya terhindar, tidak terlahir, terjatuh di alam-alam menderita tersebut. Nah, karena minggu depan mau ada patidana, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang patidana yang mungkin nantinya Bapak Ibu semoga bisa lebih mengerti, ya, lebih mengerti tentang patidana ini, tentang kenapa kita melakukan patidana, dan mungkin sudah ada yang tahu. Semoga yang saya sampaikan ini nanti akan melengkapi bagi yang sudah tahu atau yang belum tahu jadi tahu. Ya, baru saja saya katakan di dalam Dhamma disebutkan ada 4 alam menderita. Ini salah satunya itu alam peta. Ya, alam peta atau biasa disebut alam hantu kelaparan, ya. Jadi di alam ini memang ya namanya juga alam menderita. Saya hanya bisa menceritakan karena membaca buku, ya, tidak pernah melihat atau berjumpa dengan alam peta. Ini menurut buku-buku yang saya baca atau referensi. Di alam peta ini ya di sana alamnya menderita, dan peta ini banyak sekali jenisnya, bentuk-bentuk peta ini ada bentuk tubuhnya, ya. Ada yang menyeramkan, kurus, mulutnya kecil seperti jarum, kemudian ya dari mulutnya bisa berapi dan lain-lain, mengerikan, ya. Ada yang bentuknya kepalanya besar. Saya pernah dengar cerita ada yang bentuknya kepalanya besar, kemana-mana kepalanya besar, nanti tiba-tiba bisa pecah kepalanya, nanti bisa lahir lagi di alam peta lagi, bentuknya begitu lagi. Ya, menderita sekali. Dan di alam-alam itu, di alam peta itu tidak ada perdagangan, tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada apapun juga. Jadi ya di sana menderita, alam yang menderita. Ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan. Ya. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk melakukan kebajikan. Sementara makhluk ini hidup menderita dan butuh bagaimana caranya supaya terlahir di alam yang bahagia. Nah, ini dia, ya. Makanya perlu ada namanya patidana. Nah, patidana ini, ya, patidana ini ada 2 suku kata, pati dan dana. T-nya double, ya, pati dan dana. Pati itu kebajikan, ya. Dan dana itu ya dana, persembahan, ya. Jadi ini adalah kita di alam manusia bisa melakukan patidana untuk makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta itu, ya, yaitu persembahan jasa kebajikan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menolong, membantu makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta itu, yang alamnya menderita, tidak bisa berbuat kebaikan apapun juga, tidak ada apapun juga di sana, ya, kelaparan, ya, dan lain-lain, mengerikan sekali, ya. Kita bisa membantunya dengan pati dana, yaitu persembahan jasa kebajikan. Ini telah diajarkan oleh guru agung kita dan nanti saya akan cerita sejarahnya, ya. Jadi ini dengan mempersembahkan jasa kebajikan ini, lalu bagaimana makhluk-makhluk alam peta ini bisa membantu dirinya terlahir di alam bahagia? Karena hukum alam semesta, ya, hukum alam semesta terutama hukum karma menyatakan bahwa setiap makhluk itu adalah mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri. Ya, berarti ada yang harus dilakukan oleh makhluk peta ini dong, supaya bisa terlahir di alam yang bahagia. Ya, memang di alam manusia kita melakukan
pati dana, pelimpahan jasa, persembahan jasa kebajikan. Tetapi kalau makhluk peta ini tidak melakukan sesuatu kan tidak bisa serta-merta lalu terlahir di alam bahagia. Yang makhluk peta ini lakukan adalah turut berbahagia. Ya. Makhluk peta ini melakukan satu kebaikan, yaitu dengan turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, oleh karena itu turut berbahagia ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kalau saudara-saudara sekarang di alam manusia suka melihat yang orang tua melihat anaknya berbuat kebaikan atau lihat kerabatnya apa, tapi nggak bisa turut bahagia. Nah, nanti kalau suatu ketika lahirnya di alam menderita, di makhluk peta, lalu dikirimin jasa kebajikan karena nggak terbiasa melatih batinnya untuk bisa turut berbahagia. Kadang-kadang ada orang yang lihat orang lain berbuat kebaikan malah mencela. Kemudian apalagi ngomongin yang enggak, itu mah pencitraan gitu ya. Ada yang begitu. Ada yang lalu gosipin yang enggak, bilangnya begini, begitu, begininya ya begitu ya. Bukannya turut berbahagia tetapi malah malah berbuat keburukan. Nah, ini dia. Ini kalau di alam peta, kalaupun kita melakukan pati dana, persembahan jasa kebajikan, tetapi makhluk peta itu tidak turut berbahagia pun, ini agak sulit untuk menolongnya. Sulit untuk tertolong karena pada dasarnya setiap makhluk adalah berhubungan dengan karmanya sendiri dan terlahir oleh karmanya sendiri. Dengan turut berbahagia ini, jadi ini dia berbuat sebuah kebaikan. Ya, karena turut berbahagia. Nah, patidana ini disebutkan di dalam Dhamma, ini adalah salah satu perbuatan dari 10 perbuatan baik. Kalau SPD yang lalu pernah mengikuti apa yang saya sampaikan, dasa punya kiryawatu, itu salah satunya adalah patidana. Oleh karena itu ini adalah kebaikan, kebajikan, perbuatan baik yang sepatutnya kita lakukan. Ya, jadi patidana ini adalah persembahan jasa kebajikan kepada. Nah, tujuannya sekarang ditujukan kepada siapa? Terutama kepada para kerabat kita, kepada orang tua misalnya yang telah tiada, kepada saudara-saudara yang telah tiada, kepada semua kerabat yang ada hubungannya dengan keluarga dengan kita. Ya. Karena dijelaskan begini logikanya. Kalau kita melakukan kebaikan, ya, kalau yang melakukan adalah masih saudara kita atau katakanlah anak melakukan kebaikan untuk atas nama orang tuanya. Nah, orang tua mana yang tidak turut bahagia melihat anaknya melakukan kebaikan? Ya. Jadi kalau anaknya yang melakukan kebaikan untuk atas nama orang tuanya, ini istilahnya sangat tepat sasaran sekali karena bisa jadi orang tua, saya kira kalau yang punya anak ya, saya kira bangga, bahagia karena anaknya telah melakukan kebaikan untuk atas nama kita. Ya. Beda urusannya kalau tetangga yang melakukan pelimpahan jasa untuk kerabatnya yang lain. Ya, misalnya tetangganya yang melakukan pelimpahan jasa. Dia mungkin enggak terlalu sebahagia kalau anaknya yang melakukan pelimpahan jasa. Ya. Atau kita tidak berbicara pelimpahan jasa dulu dah. Kalau misalnya di alam yang sekarang ini, kalau ada anak saudara-saudara di luar kota karena sukses lalu melakukan kebajikan atas nama orang tuanya masih hidup loh ini di kota lain, lalu telepon mamahnya, papahnya, "Ma, Pa, saya baru nyumbang nih ke panti asuhan misalnya atau ke wihara beras
1 ton, tapi atas nama papa mama. Coba, kalau sebagai orang tua pasti akan timbul rasa bahagia, turut bahagia. Turut bahagianya jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan orang lain yang melakukan untuk atas nama orang tua tersebut. Ya. Misalnya tetangganya yang melakukan kebajikan lalu bilang ke tante, om, ini tadi saya baru melakukan kebaikan atas nama om dan tante. Saya kira kebahagiaannya berbeda ya. Kalau anak yang melakukan, karena apa? Karena orang tua itu merasa bahwa itu anak saya loh, yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya asuh, saya besarkan, saya didik dengan baik, lalu sekarang melakukan kebajikan atas nama saya. Jelas kebahagiaannya pasti lebih besar dan dia pasti turut berbahagia. Nah, seperti inilah logikanya ya. Contohnya, apabila para makhluk tersebut lahir di alam peta, kemudian sanak keluarganya di sini yang masih ada hubungan kerabat keluarga, lalu melakukan pelimpahan jasa, ya, karena ada hubungan kekerabatan dan makhluk-makhluk di referensi yang saya baca dan saya dengar dikatakan makhluk-makhluk alam peta ini bisa mengingat para kerabatnya, sanak keluarganya. Nah, oleh karena itu, maka dari itu apabila saudara-saudara melakukan patidana kepada atau persembahan kebajikan tadi kepada orang tua, sanak keluarga yang masih ada kekerabatan dengan kita, itu lebih bisa diterima lah dalam tanda kutip ya, bisa membuat bahagia para makhluk peta ini ya. Tetapi kita kan tidak bisa lalu tahu bahwa leluhur-leluhur kita itu nama-namanya siapa ya, no problem, asal saudara-saudara melimpahkan jasa dan bertekad semoga jasa kebajikan ini ya melimpah kepada para leluhur-leluhur saya yang baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan sebelum ini. Toh dalam kehidupan sebelum ini kita juga punya leluhur-leluhur. Nah, oleh karena itu pada saat nanti saudara-saudara melakukan pelimpahan jasa, fokuskan pikiran Anda dinyatakan di dalam pikiran Anda bahwa setelah saya melakukan jasa kebajikan ini, saya persembahkan jasa kebajikan ini kepada siapa. Kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau yang ada namanya, sebut namanya, tidak apa-apa, itu memang penting sekali jadi jelas. Mama siapa, papa siapa, engkong siapa, emak, kongco, poco atau siapa, dan semua kerabat leluhur saya baik dalam kehidupan yang sekarang ini maupun dalam kehidupan sebelumnya. Saudara-saudara, patidana ini berhubungan dengan sebuah cerita, ya, sebuah cerita pada zaman kehidupan Sang Buddha. Ya, kenapa lalu Sang Buddha mengajarkan adanya patidana ini? Ya, suatu ketika setelah Sang Buddha membabarkan dhamma di Taman Rusa Isipatana kepada Pancawagya Bhikkhu, ya 5 orang pertapa tersebut, kemudian akhirnya terhimpun 60 arahat yang lalu ya dalam tanda kutip ditugaskan oleh Sang Buddha untuk membabarkan dhamma ke semua penjuru arah mata angin ya, tanpa berjalan jangan berdua tapi hanya satu-satu, jangan ada yang searah yang sama. Nah, setelah itu beliau sendiri Sang Buddha akhirnya menuju ke kerajaan Magadha. Ya, di sana adalah berdiam 3 pertapa bersaudara, Kasapa bersaudara, yang lalu Kasapa bersaudara ini kan mempunyai 1000 pengikut, lalu akhirnya semuanya menjadi bhikkhu dan menjadi pengikut Sang Buddha. Nah, setelah itu beliau berjumpa dengan Raja Bimbisara. Nah, lalu Raja Bimbisara ini adalah raja yang memimpin kerajaan Magadha. Ya, Magadha, kalau saudara-saudara sering membaca mungkin
di buku riwayat atau apa yang punya ibu kota namanya Rajagaha. Nah, di Magadha inilah lalu Sang Buddha berjumpa dengan Raja Bimbisara yang sebelumnya sebenarnya sewaktu masih menjadi bodhisatwa beliau pernah berjumpa dengan Raja Bimbisara. Ya, kalau dalam riwayat itu, lalu karena waktu itu memang berjanji setelah menemukan apa yang dicari mencapai pencerahan akan menjumpai Raja Bimbisara, lalu Sang Buddha berjumpa dengan Raja Bimbisara. Lalu Raja Bimbisara dan juga kerabatnya semua ya, kerajaan itu, keluarga kerajaan itu lalu mendengarkan Dhamma Sang Buddha, lalu Raja Bimbisara mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, pada keesokan harinya, lalu Raja Bimbisara ini mengundang Sang Buddha bersama para biku pengikutnya untuk menerima dana makan. Nah, lalu saking sibuknya dan memang belum mengerti adanya pati dana, ya, tentang persembahan jasa kebajikan ini, lalu Raja Bimbisara setelah melakukan jasa kebajikan yang begitu besar kepada Sang Buddha dan para biku, lalu tidak melakukan persembahan jasa kebajikan. Nah, ternyata di sekeliling atau di sekitar istana itu berdiam para makhluk peta yang dahulunya adalah leluhur dari Raja Bimbisara. Nah, malam harinya makhluk peta ini karena tidak diingat oleh Raja Bimbisara dan Raja Bimbisara belum tahu bahwa bagaimana cara melakukan pelimbahan jasa itu, karena memang di dalam kisah itu kan Sang Buddha belum menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi lalu malam-malam ini para makhluk peta yang berdiam di sekitar dinding-dinding istana membuat kegaduhan, ya, mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Nah, lalu Raja Bimbisara kan jadi terasa terganggu, semalaman itu terasa terganggu dengan adanya makhluk-makhluk peta yang mengganggu ini. Keesokan harinya lalu Raja Bimbisara menemui Sang Buddha lalu bercerita tentang adanya kegaduhan, suara-suara yang entah datangnya dari mana tetapi itu menyeramkan dan mengganggu sekali. Nah, lalu Sang Buddha menceritakan bahwa itu adalah suara makhluk-makhluk dari alam peta, yang mana peta yang banyak ini adalah para leluhur-leluhur dari Raja Bimbisara yang terlahir di alam peta, leluhur-leluhur di kehidupannya yang lampau. Lalu muncul cerita yang demikian, diceritakan demikian. Jadi 92 kalpa sebelum Sang Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna, 92 kalpa. Sungguh lama sekali, karena satu kalpa pun tidak bisa dihitung seberapa lamanya. Sangat lama sekali satu kalpa. Ini 92 kalpa yang lampau sebelum Bodhisatwa Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Itu pada zaman, waktu itu zaman Buddha Pusa. Pada zaman Buddha Pusa, itu Buddha Pusa ini mempunyai seorang ayah bernama Raja Jayasena. Buddha Pusa ini juga seorang putra raja seperti Buddha Gautama kan, Pangeran Siddhartha adalah putra seorang raja. Buddha Pusa ini juga putra seorang raja bernama Jayasena. Nah, ayah dari Buddha Pusa ini itu sangat boleh dikatakan pelit, tapi bukan pelit yang bagaimana. Jadi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Buddha Pusa dan Sangga itu hanya boleh didanakan oleh raja ini. Yang lain tidak boleh, meskipun itu anaknya juga, anak yang lain ya selain Buddha Pusa. Jadi ini saudara-saudara dari Buddha Pusa itu ada 3 orang yang ingin berdana kepada Buddha Pusa, itu tidak diperbolehkan oleh ayahanda dari Buddha Pusa. Hanya sang raja saja yang boleh berdana. Nah,
namanya apa kue? Ngakai ya. Ngakai. Ya ya pelit tidak boleh kasih kesempatan. Ya, tidak boleh kasih kesempatan. Hanya Raja Jayasena saja, ayahanda Buddha Pusa ini yang boleh mempersembahkan semua kebutuhan Sang Buddha dan Sangga, hanya ayahandanya ini saja, yang lain dilarang. Ya, ngaka-ngakailah ini. Lalu tiga orang saudara ini cari akal supaya bisa mempunyai kesempatan berdana kepada Buddha Pusa. Lalu dia membuat sebuah pemberontakan akal-akalan. Ya, jadi ini sebenarnya pemberontakan ini ya akal-akalannya tiga orang ini, tiga orang saudara dari Sang Buddha sendiri ya. Jadi putra dari raja yang tadi ini, Jayasena. Jadi ini pemberontakan pura-pura saja supaya ayahnya memerintahkan pada putranya ini untuk menumpas atau mengatasi pemberontakan. Nah, karena disuruh mengatasi pemberontakan ini, lalu tiga orang ini putra dari Raja Jayasena ini mengajukan syarat. Boleh saya bisa mengatasi pemberontakan ini? Ya sudah pasti bisa diatasi, wong ini pemberontakan pura-pura saja. Yang dia yang ngatur gitu. Bisa saya atasi, tetapi syaratnya adalah berilah kesempatan kepada kami untuk bisa berdana, melakukan sanggadana kepada Sang Buddha dan Sangga selama 7 tahun. Nah, tetapi tidak dikabulkan oleh sang raja. Ya, selama 7 tahun tidak dikabulkan oleh sang raja. Lalu negosiasi, akhirnya diizinkan 3 bulan saja. 3 bulan saja, ini 3 orang dari saudara Sang Buddha ini boleh mempersembahkan berbagai persembahan yang dibutuhkan oleh Sang Buddha dan Sangga. Nah, lalu dilakukan upacara besar Sanggadana ya 3 bulan ini. Karena dilakukan Sanggadana, lalu seperti biasa di sini kalau ada acara-acara Sanggadana dan lain-lain ada ketua panitianya. Nah, siapa ini di sini suka jadi ketua panitia? Jadi ada ketua panitianya. Ketua panitianya ini punya kerabat-kerabatnya, punya saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ternyata saudara-saudaranya ketua panitia ini bukannya membantu terselenggaranya Sanggadana yang begitu baik ini, tetapi malah membuat kekacauan. Membuat kekacauan, mencuri makanan yang harusnya dipersembahkan kepada Buddha dan Sangga, Sang Buddha dan Sangga, para biku. Ya. Kemudian malah diceritakan dalam satu cerita Bante yang saya dengar, diceritakan mereka membakar gedung tempat makan para biku, membuat kekacauan yang luar biasa. Ini adalah karma buruk besar. Ya, saudara kerabat-kerabatnya ketua panitia ini yang membuat kekacauan itu. Ini adalah karma buruk besar. Karena karma buruk besar inilah, lalu setelah meninggal dunia, ini para kerabat ini lahirlah di alam neraka. Lahir di alam neraka berkalpa-kalpa, lama sekali lahir di sana. Oleh karena itu hati-hati ya kalau kita melakukan keburukan, tetapi objek keburukannya ini siapa dulu? Kalau seorang Buddha, seorang yang mempunyai tingkatan batin yang tinggi, para arahat, para seseorang yang mencapai kesucian, itu akibatnya berat. Dan kita kan tidak tahu kalau kita melakukan keburukan kepada seseorang, tingkatan batin orang ini seperti apa. Kalau batin orang ini tingkatannya tinggi, keburukan saudara-saudara bisa lebih, buahnya bisa lebih parah ya. Jadi hati-hati. Oleh karena itu lahir di alam neraka nih tadi para kerabat dari saudara-saudara ketua panitia ini.
Lalu setelah berkalpa-kalpa lamanya, pada saat zaman Buddha Kassapa, ya sebelum Buddha Gautama, ya pada saat zaman Buddha Kassapa, para kerabat dari ketua panitia tadi yang lahir di alam neraka terlahir di alam peta. Nah, terlahir di alam peta. Lalu pada saat itu di alam peta, lalu ini para peta ini mengerti bahwa kalau ada kerabat yang melakukan kebajikan lalu dilimpahkan atau dipersembahkan diatasnamakan kepada ini para peta ini, dia bisa terlahir di alam bahagia. Ya. Nah, jadi alam peta ini bisa melihat adanya patidana ini. Oh, kalau kerabat kita melakukan patidana seperti peta-peta yang lain itu pada terlahir di alam bahagia. Nah, lalu makhluk peta yang tadi kerabat dari ketua panitia ini, semoga cerita saya teratur dan jelas ya, masih bisa dimengerti ya. Jadi ini para kerabat yang tadi kerabatnya ketua panitia yang sudah lahir di alam peta ini lalu bertanya, menemui Buddha Kassapa. Lalu bertanya, apakah kami juga bisa terlahir di alam bahagia untuk ditolong terlahir di alam bahagia? Lalu Sang Buddha Kassapa ini menjelaskan bahwa bisa, tapi tidak sekarang. Nanti pada zaman Buddha Gautama ada satu kerabatmu terlahir sebagai Raja Bimbisara. Saat itulah nanti akan dilakukan pelimpahan jasa yang bisa menolong para peta ini semua terlahir di alam bahagia. Ya. Nah, jarak dari Buddha Kassapa ke Buddha Gautama ini juga lama sekali. Jadi mereka di alam peta sudah lama sekali. Dikatakan 92 kalpa itu tadi dari awal sampai kelahiran Sang Buddha Gautama. 92 kalpa lahir di alam menderita. Bayangkan, jangan main-main dengan keburukan meskipun sedikit lalu mengatakan no problem, saudara-saudara masih tetap melakukan keburukan, nggak apa-apa mah, ini mah begini, ini mah begitu, no problem. Misalnya saudara-saudara senengnya ngadem-ngadem hati bahwa ini adalah tidak apa-apa, tetapi kalau sudah jatuh ke alam menderita dari neraka saja, sudah selesai di neraka ini, ya di sana nggak tahu ya digoreng-goreng apa direbus-rebus atau di apa, I don't know, itu menurut cerita-cerita buku kan begitu ya, tersiksa di sana, lalu lahir lagi masih di alam menderita loh, di alam peta. Memang menurut Bante juga ini kalau dilihat tingkatannya memang neraka paling menderita, alam peta ini lumayan lah, masih ya lumayannya menderita itu loh. Lumayannya menderita, alam peta masih lumayannya menderita. Nah, jadi dari neraka masih belum bisa ke alam manusia di alam peta. Lalu saat Buddha Gautama menjadi Buddha, lalu ada Raja Bimbisara. Raja Bimbisara inilah yang lalu melakukan pelimpahan jasa kepada untuk para leluhur ini yang tadi terlahir di alam peta yang begitu lamanya, yang sangat lama sekali, gitu ya. Jadi karena kebaikan dari Raja Bimbisara. Nah, lalu siapakah Raja Bimbisara di kehidupan lampau? Raja Bimbisara inilah ketua panitia yang tadi, ya. Terus 3 Kassapa bersaudara adalah 3 orang putra raja yang tadi melakukan sanggadana. Dan ini makhluk-makhluk peta ini adalah kerabatnya ketua panitia tadi, adalah kerabatnya Raja Bimbisara. Nah, itu ceritanya begitu. Oleh karena itu, lalu Sang Buddha menceritakan ini, itu berarti kan leluhur dari kehidupan lampau. Dari jauh sekali sebelum kelahiran sebagai Raja Bimbisara. Nah, sekarang pertanyaannya, kita juga manusia sekarang seperti Raja Bimbisara di waktu itu. Kan manusia. Kita juga punya leluhur-leluhur yang jauh sebelum kelahiran kita sekarang ini.
Ya, mungkin ya sungguh sangat tidak mungkin tidak ada yang terlahir di alam peta. Bisa dikatakan mustahil, pasti ada saja. Tetapi meskipun kalaupun tidak ada satupun leluhur kita yang lahir di alam peta, patidana, persembahan jasa kebajikan ini bukanlah sia-sia. Karena ini adalah tadi yang saya katakan, ini adalah 1 dari 10 perbuatan baik. Ini adalah kebaikan, adalah tetap kebaikan yang nantinya akan berbuah pada diri kita. Ini adalah karma baik untuk kita. Ya, karma baik apa ya yang kita lakukan. Nah, untuk kita, buahnya nanti untuk kita. Tetapi meskipun itu saya kira ya para bante yang saya dengar ceramahnya juga menyatakan sungguh sangat tidak mungkin ya, tidak ada satupun leluhur kita yang tidak lahir di alam peta. Pasti ada, karena sungguh banyak sekali leluhur-leluhur kita di alam-alam sebelum di kelahiran-kelahiran sebelumnya. Ya. Meskipun kita tidak berharap lalu orang tua kita atau sanak keluarga kita lahirnya di alam peta, toh saudara-saudara melakukan patidana juga ada toh atas nama mendiang orang tua, saudara, engkong, emak. Ya pikiran kita bukan lalu bagaimana kita bukannya tidak lalu hormat kepada mereka lalu waduh orang tua kita di alam peta, bukan begitu, tidak lalu merasa bahwa orang tua kita berarti kurang banyak kebajikan, tidak begitu. Kita tidak tahu kondisi karma-karma beliau ini di masa yang lalu, atau kita tidak tahu pada saat-saat akhir hayat mereka pikiran terakhirnya apa, karma terakhirnya apa, kita tidak bisa tahu. Nah, oleh karena itu melakukan persembahan kebajikan ini sangatlah penting untuk kita lakukan untuk menolong. Nah, untuk menolong para makhluk yang lalu terlahir di alam menderita tersebut. Saudara-saudara, Sang Buddha telah mengajarkan ini tercatat di peta watu ya. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan patidana. Ada 3 hal yang ini perlu diperhatikan. Ini diajarkan oleh Sang Buddha dan tercatat di peta watu. Yang pertama adalah ibarat kata orang menanam, yang pertama adalah yang menanam, petaninya, ya, petaninya yang menanam. Seperti orang bercocok tanam, yang pertama petaninya. Yang kedua ladangnya, lahannya. Yang ketiga adalah benihnya. 3 ini diperhatikan. Kita dulu, kita yang melakukan kebaikan, perhatikan diri kita. Atau kita contohkan begini. Sebuah tanaman akan tumbuh dengan baik, berbuah lebat, manis, akarnya kuat, dan berbuahnya sungguh sangat banyak, bisa membawa manfaat begitu besar apabila begini. Benihnya baik, ya. Kalau benihnya baik, ladangnya subur, tetapi petaninya tidak hebat, tidak handal, tidak mengerti cara-cara bercocok tanam yang baik. Apakah mungkin sudah benih baik dan lahannya baik, lalu petaninya tidak bisa bagaimana cara merawat tanaman ini dengan baik, atau bagaimana cara bertani yang baik? Lalu apakah mungkin tanaman ini bisa tumbuh dengan baik? Yang kedua, petaninya hebat, ladangnya subur, tetapi benihnya tidak unggul. Apakah mungkin lalu tumbuh tanaman yang lebat, buahnya manis, karena benihnya tidak unggul? Sebaliknya, ada benih unggul, petaninya hebat, kalau ladangnya gersang, saya kira juga tidak bisa tumbuh sebuah tanaman yang lalu menghasilkan buah yang lebat, manis, dan lalu bisa membawa kebaikan untuk banyak orang.
Tiga ini perlu diperhatikan. Sekarang kita bahas satu-satu. Kita sebagai petaninya, kita sebagai orang yang bercocok tanam, menanam kebaikan, menanam kebajikan. Kita dulu. Nah, ini dia. Ini makanya Patidana tidak hanya ajaran Patidana ini cerita Patidana atau pembahasan Patidana ini tidak hanya mengenai persembahan jasa kebajikan dari kita kepada para leluhur kita yang terlahir di alam-alam yang tidak baik tersebut, tetapi ini ada ajaran demikian. Perlu diperhatikan kita dalam melakukan patidana supaya kita menjadi petani yang baik, petani yang handal, petani yang hebat. Kita juga perlu merubah atau mengupgrade batin kita, melatih batin kita supaya menjadi petani yang hebat itu. Bagaimana caranya? Kita harus perhatikan bagaimana kita batin kita, apakah kehidupan kita, batin kita sudah baik, kita sudah bisa menjalankan 5 kemoralan dengan baik, sudah praktek meditasi, sudah mengembangkan kebijaksanaan dengan baik. Ini dia. Kalau saudara-saudara ingin menjadi seorang petani yang hebat, yang handal, kita semua ya, bukan hanya saudara tetapi saya juga, mari kita berlatih untuk meningkatkan kualitas batin kita, kualitas hidup kita, batin kita supaya jauh lebih baik. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih batinnya dengan baik, ini akan jauh lebih baik seperti petani yang hebat tersebut. Ya. Belum melakukan pelimpahan jasa saja, kalau orang tua kita atau saudara kita, leluhur kita lihat dari alam peta, ya, bisa melihat kita dari alam peta, dia sudah turut bahagia. Anak saya rajin melakukan meditasi, anak saya rajin melaksanakan Pancasila, melaksanakan atasila di hari-hari tertentu, ya. Dia sudah bahagia, belum melakukan patidana saja sudah bahagia. Ya, ibaratnya begitu ya. Ibaratnya begitu. Belum melakukan saja toh sudah kualitasnya sudah baik, ini sudah membuat bahagia para leluhur kita. Ya, jadi itu. Mari kita dengan adanya patidana itu, ini kita bisa lalu merefleksi diri kita, apakah kita sudah menjadi petani yang hebat, petani yang baik, yang handal untuk bisa bercocok tanam, menanam jasa kebajikan ini yang untuk dilakukan pelimpahan jasa tersebut. Ya, atau persembahan jasa kebajikan tersebut. Itu yang pertama, ya. Kita sebagai petaninya, ya, yang nanam. Yang kedua adalah benihnya, ya, benih dulu. Benihnya, ya, ini mana saja boleh, cuma saya akan bahas yang benihnya dulu, yang kedua. Benih yang kita tanam juga itu benih yang unggul. Bukan barang-barang yang kita persembahkan, ya, itu adalah yang pertama adalah yang memang dibutuhkan. Yang memang dibutuhkan itu lebih tepat sasaran, sangat dibutuhkan, itu lebih membawa manfaat yang besar. Kemudian bukan dari hasil melanggar kemoralan, bukan dari hasil korupsi, hasil menipu, ya. Jadi pengen berbuat kebaikan lalu nipu orang dulu, nipu orang atau nyuri, ya. Nyuri dulu lalu untuk melakukan kebaikan, ini bukan benih yang unggul, ini bukan benih yang baik. Ya, oleh karena itu benih yang baik, benih yang dihasilkan dari, ya, dikatakan secara umum dari hasil keringat sendiri, ya. Jadi dipersembahkan atau didanakan dari hasil keringat sendiri. Ya, bukan korupsi. Nah, kalau ada
koruptor gitu berdana bagaimana? Ya, jangankan begini, kalau ada koruptor dan masyarakat tahu itu adalah koruptor lalu berdana, ya sekarang kita saja yang hidup lihat koruptor berdana, apa komentar kita? Komentarnya ya pasti apa ya muji-muji. Saya kira ya enggak lah ya. Ya pokoknya yang negatif-negatif dan tidak turut bahagia lah. Demikian juga para leluhur kita. Kalau kita melakukan kebaikan dari hasil yang tidak baik dan batin kita juga belum terlatih dengan apa ya hal-hal yang baik, ya mungkin leluhur kita ya gimana sih ini anak saya berdana kok dari hasil yang tidak baik gitu ya. Malah dia bisa sedih bukan turut berbahagia. Nah, jadi kebalikannya, kalau kita tidak melatih sebagai petani yang baik, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak maksimal dalam pelimpahan jasa ini, tidak sesuai harapan kita. Jadi petaninya harus hebat, benihnya harus unggul. Yang ketiga adalah ladangnya menanam jasa ini. Ya, ladangnya harus subur. Dikatakan di dalam Dhamma, ladang yang subur adalah mereka-mereka yang telah mencapai kesucian, ya. Tetapi kan sekarang kita tidak bertemu dengan para biku, para biku arahat, kemudian maupun para sotapana ya, agak susah. Ya, kita bisa berdana kepada sangga. Ya, sangga ini kan ladang menanam jasa yang tiada taranya, karena sangga ini adalah pelestari dhamma. Ya, pelestari dhamma, dengan adanya para biku sangga, dhamma lestari. Dhamma lestari, ajaran kebenaran lestari, banyak sekali orang melakukan kebaikan. Itu jasa kebajikannya besar. Lalu kepada siapa lagi? Kepada wihara. Wihara ini juga wihara, tempat di mana banyak dilakukan hal-hal kegiatan bersama yang penuh dengan kebaikan. Itu juga ladang yang baik. Ya, oleh karena itu ini nanti di meta wihara ini kan mau ada patidana, itu kan dananya ke wihara, ya, dipersembahkan ke wihara. Nanti wihara juga menggunakan dana itu untuk dana kepada sangga, kepada bante yang hadir, atau digunakan untuk hal-hal lain, ada dilakukan baksos begitu ya. Nanti ada baksosnya ya biasa ya. Ya, dilakukan baksos untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Ini adalah juga sesuatu ladang yang baik, ya, ladang yang baik. Memang ladang yang sangat subur adalah mereka-mereka yang kalau di dalam kitab suci kan diibaratkan arahanta inilah ladang yang subur. Tetapi kan kita tidak mungkin di zaman sekarang berjumpa dengan seorang arahanta atau arahat. Ya, berdana ke wihara, nanti wihara yang akan menyalurkan dana-dana itu untuk hal-hal yang kebaikan. Kalaupun itu dananya untuk wihara pun, wihara kan nanti banyak perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Ya, setiap minggu ada puja bakti, ada kegiatan-kegiatan uposata dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah ladang yang baik. Nah, 3 hal ini perhatikan Bapak Ibu, ini telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi saudara-saudara kalau sudah memperhatikan 3 hal ini, yaitu kita yang menanam kebajikan, kemudian bibitnya yang unggul, kemudian ladangnya yang subur, kalau kita sudah perhatikan, semoga ini akan menghasilkan jasa kebajikan yang besar. Lalu ini yang akan membuat bahagia para leluhur-leluhur kita tersebut. Ya, inilah yang akan membuat para leluhur kita berbahagia di alam kehidupannya yang sekarang ini. Nah, itu dia, ya. Jadi nanti kalau pada saatnya saudara-saudara minggu depan ya, hari Minggu, Sabtu tanggal 13 Agustus, masih ada waktu ya. September. Maafkan saya lihat merah putih jadi Agustus. Ya, 13 September
Ya, jangan lupa melakukan patidana di mana saja bisa dan kapan saja bisa. Lalu kenapa harus Citgue Capgo? Nah, ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan tradisi kita orang Tionghoa. Ya, maksudnya yang masyarakat Tionghoa lah. Yang masyarakat Tionghoa punya tradisi Citgue Capgo, itu ada sejarahnya sendiri dan itu saya pernah dengar, cuma kalau diceritakan di sini nanti terlalu panjang. Patidana yang akan dilakukan besok ini adalah patidana kolektif, rame-rame. Tetapi kita sebagai umat Buddha bisa melakukan patidana setiap saat. Kapan saja, di mana saja, sehari berapa saja, enggak apa-apa. Ya, pokoknya intinya setelah melakukan atau kita melakukan jasa kebaikan. Ya, kalau kita belum melakukan jasa kebajikan, apa yang mau dilimpahkan? Apa yang mau dipersembahkan? Syaratnya yang pertama kan melakukan jasa kebajikan terlebih dahulu. Baru kita limpahkan jasa kebajikan itu atau kita persembahkan. Kita persembahkan kepada para leluhur kita. Jadi lakukan kebajikan dulu. Setelah melakukan kebajikan, renungkan di dalam pikiran, semoga setelah saya melakukan jasa kebajikan ini, saya persembahkan jasa kebajikan ini kepada, sebut nama-namanya. Ya, saya mempersembahkan segenap jasa kebajikan yang telah saya lakukan ini kepada. Boleh, itu kalimat saya ya, kalimat saudara-saudara, no problem. Tapi kurang lebih begitu. Berarti kan sudah mempersembahkan jasa kebajikan. Setelah pada hari ini saya mempersembahkan dana makan kepada Yang Mulia Bante, saya persembahkan jasa kebajikan ini kepada. Lalu pertanyaannya, saya sudah melakukan kebajikan, saya persembahkan, apa yang nggak hilang itu jasa kebajikannya? Ya. Saya akan dicontohkan di dalam ceramah-ceramah Bante begini, seperti satu kampung hanya ada satu lampu minyak yang menyala. Lalu supaya ini terang benderang, ini semua orang tetangga-tetangga menyalakan lampu minyaknya dari api yang menyala satu rumah itu. Lalu pertanyaannya, apakah api yang pertama itu berkurang? Enggak kan? Tapi bisa menyalakan banyak lampu di satu kampung itu. Seperti itulah kebajikan kita apabila sudah kita persembahkan ke para leluhur, tidak akan berkurang, saudara-saudara. Ya, jadi itu seperti menerangi tetapi api kita tidak berkurang, tetapi lalu sekelilingnya bisa terang benderang. Seperti itulah, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi nanti saya mempersembahkan jasa kebajikan lalu pikirannya, aduh kalau tak persembahkan apa enggak habis ini kebajikan saya, gitu. Kalau saya persembahkan apa enggak habis ya, gitu. Kalau yang belum pernah dengar cerita ini kan punya, dulu saya pernah punya pandangan begitu. Belum mengerti, belum ada pencerahan. Hari ini saya katakan ini supaya saudara-saudara punya pencerahan. Tidak akan berkurang kebajikan saudara-saudara. Menerangi ini ibarat kata membuat bahagia semua makhluk ini yang menderita, tetapi kebajikan kita tidak berkurang. Kebajikan kita tetaplah milik kita, itulah modal kita untuk lahir di alam bahagia. Ya, tetapi tidak berkurang. Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi, persembahkan jasa kebajikan ini tidak akan pernah mengurangi kebajikan yang telah kita lakukan. Ya, oleh karena itu nanti Sabtu ya kita lakukan itu semua secara kolektif. Tetapi saudara-saudara nggak usah tanya lagi, ini bukan Citgue Capgo, bukan Cengbeng, kok patidana? No problem, kita umat Buddha setiap saat. Makanya kalau kita habis persembahan dana makan, Bante lalu mengucapkan anumodana dengan membacakan parita pelimpahan jasa, ya kita lalu melakukan pelimpahan jasa. Itu bentuk anumodana Bante kepada kita.
yang sudah melakukan kebaikan. Ya, oleh karena itu jangan lewatkan kesempatan baik ini. Ingat bahwa patidana adalah salah satu bentuk perbuatan baik dari 10 perbuatan baik dasa punya kiriya watu. Kalau SPD kemarin ada yang ikut, masih ingat salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga cerita ini akan lalu menginspirasi kita, bukan tentang hanya patidananya saja, tetapi ternyata kalau kita tidak menjaga kemoralan kita dengan baik, seperti halnya para saudara-saudara ketua panitia tadi, kita bisa terpleset di alam menderita yang begitu lama. Saudara-saudara pernah nggak merenung, ngeri sekali nggak sih kalau kita terpleset ke alam menderita lalu ngeri sekali. Oleh karena itu harus waspada. Kalau mau melakukan keburukan harus ingat, mau enggak tuh lama-lama tuh anget-anget, panas-panas di neraka, ya, sono. Nah nanti di neraka mati, hidup lagi, masih di neraka, mati. Makanya kan pernah dengar cerita bahwa di neraka itu disiksa mati, nanti hidup lagi, yaitu mati, hidup lagi, masih di neraka, mati, hidup lagi di neraka, berkali-kali, berkalpa-kalpa. Lalu sudah di neraka, naik sedikit, nggak sampai alam manusia, masih peta. Jadi nggak sampai manusia, lahirnya di peta yang masih menderita. Saya pernah dengar cerita dari dari Romo senior ya di Jakarta. Ada makhluk peta yang kepalanya besar, lalu lagi jalan-jalan tiba-tiba seperti ada palu gede menghantam kepalanya pecah, mati, hidup lagi, jadi alam peta lagi, di alam peta lagi. Gitu, mengerikan ya. Kalau dengar cerita begini mestinya sih kita sadar. Tapi nanti kalau sudah pulang rumah besok-besok lupa. Jadi, terus nanti ada yang begini, itu mah cerita gitu. Ngadem-ngademin hati, itu cerita. Tapi ini kisah-kisah ini ada di dalam kitab komentar ya, kitab suci. Jadi kalau saya sih meyakini itu real, ada alam-alam menderita itu ya memang begitu, alam menderita. Ya. Jangan coba-coba ya. Nah, coba-coba deh ada enggak ya? Ya udah lahir dulu. Ya. No, ini hidup. Makanya saya tadi di awal bilang kita sudah lahir di alam manusia, udah punya modal besar. Jangan sampai bangkrut lalu lahirnya di alam peta. Apalagi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di alam neraka. Nah, di awal tadi kan saya bilang, jangan cuma usaha saudara-saudara saja yang dijaga supaya enggak bangkrut, tapi kehidupan kita. Ya, kehidupan kita dijaga supaya udah punya modal jadi manusia loh. Ya. Mari kita mulai sekarang dengan adanya patidana ini kita juga diingatkan bahwa ada makhluk-makhluk menderita di sana, ya. Ada makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita dan itu kisahnya dikisahkan di dalam kitab suci. Nah, oleh karena itu lalu adanya ajaran patidana ini. Jadi pelajaran patidana ini sudah ada sejak zaman, jadi patidana ini sudah ada sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Bukan lalu sekarang ini saja karena ada Jitgwe Capko, ada apa. Kalau saudara-saudara ada yang bertanya begini, kemarin saya baru dengerin penjelasan dari Bante. Itu lalu tradisi dilakukan tetap masih boleh enggak sembahyang-sembahyang? Boleh saudara-saudara. Boleh dilakukan. Itu juga sesuatu yang baik. Jadi diceritakan begini ya. Ini cerita lebih luasnya lagi tadi. Waktu Raja Bimbisara mempersembahkan dana makan ke Bante kepada Sang Buddha, begitu Raja Bimbisara mempersembahkan air minum kepada Sang Buddha, mempersembahkan minuman, Sang Buddha ini dengan kekuatan batinnya menampilkan itu makhluk-makhluk peta, membuat makhluk peta itu terlihat oleh Raja Bimbisara dan orang yang hadir di saat itu. Bisa kebayang ya waktu itu pada saat mau
persembahan dana, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya bisa menampakkan makhluk peta itu. Lalu makhluk peta itu bisa melihat manusia, manusia bisa melihat alam peta. Lalu pada saat Raja Bimbisara mempersembahkan minuman kepada Sang Buddha, lalu di alam peta muncullah mata air surgawi. Muncul mata air, jadi makhluk-makhluk peta ini tadi yang kehausan, panas ya, badan kan ada yang lahir tenggorokannya berapi, apa panas, bisa minum air itu. Yang tidak mandi, yang dekil sekali, mandi air itu dengan bahagianya. Ya. Lalu pada saat Raja Bimbisara mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dan para sangga, biku sangga, lalu di alam peta muncul makanan-makanan surgawi. Pada saat Raja Bimbisara mempersembahkan jubah kepada Sang Buddha, kepada para biku sangga, lalu muncul baju-baju yang indah di alam peta itu. Itu diceritakan begitu loh. Ya. Nah, maka dari itu kalau ada tradisi yang lalu mempersembahkan makanan-makanan itu, ya saya pernah mendengar cerita ceramah Bante, dan ini juga pernah ditanyakan oleh Brahmana Janusoni kepada Sang Buddha, dan ada ceritanya. Ya, itu memang persembahan itu tidak apa-apa dilakukan, asal di meja sembahyangan itu bukan lalu hal-hal yang didapat dari melanggar sila itu tadi ya, tidak ada binatang-binatang yang harus dibunuh untuk persembahan-persembahan itu, tidak ada begitu ya. Jadi tradisi yang Anda lakukan tidak apa-apa dengan pengertian yang benar, ya, pengertian yang benar. Kita tidak tahu bagaimana makanan itu dimakan oleh alam peta, tidak tahu apakah dari aromanya, apakah dari rasanya. Ya, naro babi kecap di situ sama nasi, kok dari sembayangan sampai kelar nggak gotang sedikit pun bagaimana cara makannya. Tapi ya itulah wujud dari puja kita, bakti kita kepada leluhur. Leluhur kita juga mengajarkan, punya keyakinan itu bahwa itu juga akan muncul di alam-alam peta. I don't know. Kalau alam peta ini lalu bisa memakan ini dan turut berbahagia dengan kebaikan ini, lalu bisa terlahir bahkan diceritakan dari alam peta bisa lahir di alam surga loh. Dari alam peta bisa terlahir di alam surga kalau makhluk peta ini turut berbahagia. Sekali lagi, turut berbahagia, bermudita cita atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Ya. Oleh karena itu, sembayangan tradisi lakukanlah dengan baik tanpa melanggar dhamma, ya, tanpa melanggar dhamma. Hapus semua yang bentuk-bentuk barang bernyawa, no, tidak ada lagi, apalagi yang dari memesan, ya, baik itu ikan lah, ayam lah, babi, samseng itu saya kira hapus saja. Tetapi persembahan yang lain boleh, makanan yang sudah matang, yang apa, itu menurut versi saya begitu ya. Dan itu memang ada dalam riwayatnya percakapan Sang Buddha dengan Brahmana Janusoni tentang persembahan-persembahan ini tadi, karena Brahmana ini biasa melakukan persembahan-persembahan. Ya. Jadi itu kemudian lakukan patidana ini dengan betul-betul fokus baik kepada para leluhur untuk dengan penuh cinta kasih menolong mereka. Ya, supaya mereka turut berbahagia. Ayo ajak leluhurnya turut berbahagia. Ya, ayo pa turut berbahagia dengan kebajikan yang sudah saya lakukan. Dengan turut berbahagia ini semoga mama papa terlahir di alam bahagia. Kita tidak tahu apakah orang tua kita lahir di alam-alam menderita itu atau tidak. Ya, kita untuk semua leluhur kita ajak untuk turut berbahagia. Ya, itu saja yang ini saya sampaikan, sudah hampir 9.15. Itu saja yang ini saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada?
Gak ada, ya Romo. Aduh yang tanya Romo, saya grogi nih saya. Kita diskusi. Iya boleh. Tapi dikatakan bahwa sembahyang tradisi tidak menggunakan makanan yang Iya. dari pembunuhan. Iya. Apakah misalnya sanseng, kan sanseng dari kecil sewa, Pakai mic aja ya. Biar semuanya dengar Romo. kita melaksanakan sembahyang di rumah. Menurut tradisi kebiasaan kita menggunakan samseng. Tadi dikatakan bahwa semua yang dari makhluk tidak dari makhluk yang dibunuh. Cuma dilematis, terkadang kita menghadapi yang memiliki pandangan salah. Apakah kalau kita tetap mempersembahkan samseng tapi semuanya tidak pesan? Kalau di Tegal mungkin agak sulit, tapi kalau di Jakarta, Tangerang, ayam yang sudah duduk bentuknya dibentuk ayam samseng di pasar banyak. Itu pertama. Ikan, kalau ikan laut saya rasa pasti itu sudah mati. Yang ketiganya juhi, misalkan itu simbol dari 3 unsur alam. Apakah bisa kita tetap memegang tradisi dengan menggunakan samseng, tapi kita kan tidak menambah karma buruk? Terima kasih. Iya. Yaitu seperti kita mau makan ya. Kita kan sebagai umat Buddha, kadang-kadang kita, waktu saya melakukan perjalanan kemarin ke Malang dan Blitar, saya singgah di sebuah rumah makan, lalu kita mau pesen gurame. Nah, pelayannya panggil sini, Mbak, gurame di sini ada yang sudah mati nggak di kulkas? Mbaknya bilangnya nggak ada, semuanya hidup. Supaya kita mau beli, mau pesen kan, fresh gitu. Oh, ya udah nggak jadi pesen. Tapi ada, lalu di sebuah restoran yang berbeda lagi, kita juga ada yang menyediakan gurame. Kita nanya, Mbak ini guramenya hidup ya? Enggak Pak, itu guramenya sudah dibumbuin tinggal digoreng katanya. Benar Mbak, sudah dibumbuin tinggal goreng? Iya, ya udah pesen, itu yang itu udah dibumbuin. Yang udah dibumbuin ya gitu. Nah ini sebenarnya sama kayak gitu ya Romo. Jadi yang namanya melanggar dhamma, melanggar sila, terutama sila pertama pembunuhan adalah kan ada syarat-syaratnya, itu ada niat, ada apa ya, melakukan hal atau memesan, menyuruh, memerintah ya. Meskipun bukan kita yang motong tapi memerintah. Ini jangan dilakukan. Tetapi kalau kita ke pasar lalu lihat udah ayam ngejogrok itu udah mati, itu ayam kita beli maupun nggak beli udah mati. Ayamnya kita beli maupun nggak kita beli sudah mati. Bukan kita yang nyuruh, tapi itu sudah mati, bangkai lah istilahnya. Ya kalau udah mati kan bangkai. Nah, jadi kita beli pun menurut saya no problem ya Romo ya, sepakat ya, no problem. Tetapi kalau memesan jangan lakukan itu. Kalau nggak ada terus, oh habis ya ayam yang biasa di sini. Besok ada nggak Bu? Ada besok. Habis ya. Besok ada nggak? Ada. Saya sembayangannya lusa. Besok ada ya? Ada. Nah ini meskipun nggak pesan, besok ada nggak? Ibu ini yang jualan bakal motong karena besok ada yang nanya. Ada nggak gitu? Ya. Kalau belinya besok jangan tanya. Jangan tanya. Lewat lagi saja di situ. Iya betul. Nah, terus ikan laut sih memang biasanya kalau udah ditangkap nelayan udah mati ya Romo ya, kecuali yang tadi saya bilang gurame itu ya. Itu oke, baik, terima kasih ya Romo. Ini pencerahan juga untuk kita semua. Cara supaya mau tetap ada samseng adalah cobalah lewat di bagian ayam ada yang mati. Itu pun tidak ada mutlak samseng. Seperti tadi
tadi dikatakan babi kecap. Demikian juga kan babi kecap kan dari makhluk. Iya, betul. Jadi kan Babinya jangan pesen. Ya, beli yang ada saja, jangan pesen besok saya 2 kilo ya. Nah, itulah. Jadi kita Yang sediain kita boleh makan. oh iya. Oh, boleh, kitanya boleh setelah itu. pokoknya bukan kita. Jangan kita yang kirim babi panggang. Betul. Kalau kita yang kirim berarti kan kita yang merintah bunuh. Karena kita urusannya dengan karma kita sendiri loh. Kok? Iya, bukan dengan karma orang lain. Kalau pengurus udah manggang babi, ya udahlah kita makan, urusannya dengan karma kita. Ya, itu saja udah mau 9:30, saya kira udah ya, begitu ya. Baik, terima kasih, semoga selamat melakukan Pati Dana minggu depan. Kita lakukan dengan penuh bahagia dan dengan fokus kita ajak semua leluhur kita baik dalam kehidupan yang sekarang maupun leluhur kita di kehidupan yang lampau untuk turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, ya, yang telah kita lakukan. Tetapi ingat 3 syarat tadi, syarat supaya Pati Dana ini menjadi luar biasa, yaitu kita yang nanam ladangnya dan juga benihnya. Harus ingat ini 3 ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini akan membuat syarat Pati Dana akan menjadi lebih baik dan lebih bagus berkualitas, ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan akan membawa pengertian yang benar bagi saudara-saudara sedama semuanya. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tak tampak turut berbahagia. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.